Perkenalkan, nama saya Suci Fitrianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai studi kasus penata laksanaan pada pasien gizi buruk. Ya, studi kasus pada pasien gizi buruk. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini mengenai pertama adalah screening, berikutnya adalah asesmen gizi, diagnosa gizi, intervensi gizi, dan monitoring serta evaluasi. Oke, berikut ada contoh soal. Jadi kalau dari pemateri 1 dan 2 kita sudah mendapatkan materi mengenai tata laksana gizi buruk. Berikutnya adalah kita aplikasikan dalam bentuk soal atau dalam bentuk kasus. Ini ada soal di mana anak perempuan umur 1 tahun 8 bulan dengan berat badan ketika datang ke IGD RSCM sebanyak 7 kilo, panjang badan 75 cm, kemudian nilainya sekitar 11 cm. Masuk ke IGD RSCM, keluhannya adalah demam sebesar 38 derajat Celcius sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Menurut orang tua pasien, paracetamol sudah diberikan atau obat penurun demam sudah diberikan, namun demam hilang timbul. Artinya ketika paracetamol obatnya sudah berhenti bekerja, demamnya muncul kembali. Kemudian terdapat muntah lendir ketika batuk. Batuk sudah ada sekitar 1 minggu terakhir. Pasien tidak terdapat diare. Ketika datang, kesadarannya kompos mentis, namun pasien terlihat sangat lemah, tampak kurus, dilihat ada wasting di lengan dan tungkai, terdapat iga gambang, serta namun tidak terdapat udema. Frekuensi napasnya sekitar 30 kali per menit, nadi 70 kali per menit, tekanan darah 80/60. Riwayat kelahiran, anak ini merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Lahir normal, dibantu bidan, dengan berat lahir sekitar 2.800 gram. Riwayat imunisasinya menurut orang tua pasien lengkap. Saat ini riwayat tumbuh kembangnya belum bisa berjalan, namun sudah bisa bicara sebanyak 2-3 kata. Pemeriksaan lab menunjukkan Hb-nya 11, hematokritnya 33,5, leukositnya tinggi sebanyak 21.000, trombositnya 400.000, gula darahnya sebesar 75 mg, natrium 135 mg, kalium 3,5, klorida 101 mg. Pada saat datang sudah dilakukan tes mantuk, namun sedang menunggu hasil. Sudah dilakukan pemeriksaan torak, hasilnya adalah bronkopneumonia. Riwayat pemberian makan, menurut orang tua pasien, nafsu makan ini sudah ada penurunan sejak 1 bulan terakhir. Kemudian juga terdapat penurunan berat badan sebesar 500 gram, tidak terdapat riwayat alergi makan, pola makan di rumah, sudah tidak mendapatkan ASI, riwayat pemberian ASI hanya diberikan sampai usia 6 bulan saja, namun pemberian susu formula diberikan sejak lahir. Bubur susu pertama kali diberikan usia 4 bulan, nasi tim pertama kali diberikan usia 9 bulan, dan makanan keluarga diberikan usia 11 bulan. Saat ini pola makannya nasi 3 kali, masing-masing sangat sedikit sekali, porsinya kurang lebih sekitar 4 sendok makan kecil, di mana lauk hewani hanya 1/4 porsi, kemudian ada kuah sayur saja, kemudian ditambah dengan mengkonsumsi susu kental manis sebesar 3 kali 150 ml, kemudian ada snack atau cemilan di antara waktu makan berupa biskuit 2 keping. Ketika di IGD, pasien sudah melewati fase stabilisasi, kemudian menunggu transfer ke ruang rawat. Diagnosa medis, tersangka TB paru, gizi buruk marasmik, short stature, dan delay development. Berikutnya adalah tugasnya, bagaimana kita memberikan asuhan gizi sesuai dengan tata laksana gizi buruk. Oke, yang pertama adalah melakukan screening. Screening dilakukan oleh perawat 1 kali 24 jam. Nah, setelah dilakukan screening, hasilnya 5, di mana pasien tampak kurus, ya, terdapat penurunan berat badan, iya, kurang lebih tadi sebanyak 500 gram, kemudian ada asupan makan berkurang, iya, kemudian ada penyakit yang menyebabkan pasien beresiko, yaitu, iya, di mana dia ada TB, sama ada keterlambatan perkembangan. Di total nilainya 5, jadi pasien beresiko tinggi untuk mengalami terjadinya malnutrisi. Berikutnya, kita masuk ke dalam asesmen. Asesmen yang pertama adalah antropometri, usia pasien anak perempuan, usia 1 tahun 8 bulan, berat badan 7 kilo, panjang badan 75, dan lila 11 cm.
Nah, ini status gizinya. Yang pertama adalah status gizi berat badan menurut umur. Kita lihat menggunakan karena pasien usianya di bawah 5 tahun, kita menggunakan tabel WHO 2006. WHO Anthropometer 2006, kita menggunakan berat badan menurut umur. Ini ada tabelnya. Namanya juga berat badan menurut umur. Jadi yang pertama kita lihat adalah umurnya. Umur pasien 1 tahun 8 bulan, jadi kurang lebih sekitar 20 bulan. Kemudian kita tarik garis ke samping ya, kita lihat berat badan aktualnya adalah tadi 7 kilo. 7 kilo ada di mana? Ternyata dia ada di bawah -3 standar deviasi. Oke. Nah, berikutnya adalah panjang badan menurut umur. Kita lihat usianya yang pertama yang berikutnya panjang badan menurut umur. Kita lihat umurnya dulu. Umurnya adalah 20 bulan. Kemudian kita tarik nih ke garis ke samping, kita lihat tinggi badan aktualnya itu ada di mana. Tinggi badan aktualnya kan tadi 75 cm. 75 cm itu ternyata ada di antara -3 sampai -2 standar deviasi. Nah, berarti panjang badan menurut umur -3 di antara -3 sampai -2 standar deviasi. Nah, pada tabel yang sama, untuk mengetahui HH-nya atau tinggi badan sesuai dengan usianya, sebenarnya HH ini digunakan untuk menghitung kebutuhan RDA pada anak. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya tinggi badannya kita plot itu sesuai dengan usia berapa. Ternyata setelah diplot tinggi badannya, kita lihatnya di median. Kemudian kita masukkan tinggi badan aktualnya itu 75 cm. 75 cm itu ada di mana? Dia ada di antara 12 sama 13 bulan. Jadi kurang lebih sekitar 12,5 bulan HH-nya. Jadi kita bisa lihat anak ini usianya 1 tahun 8 bulan, tapi tinggi badannya setelah kita plot itu setara anak usia 12,5 bulan. Artinya anak ini sudah mengalami malnutrisi cukup lama, sehingga sudah mempengaruhi kepada tumbuh kembang si anak. Oke, kesannya jadi pasiennya adalah perawakan pendek. Berikutnya, berat badan menurut panjang badan. Namanya juga berat badan menurut panjang badan, jadi panjang badannya yang kita lihat ya, panjang badan aktualnya 75, nah kemudian kita lihat di tabel, nah di median ini yang 9,1 itu merupakan berat badan idealnya. Jadi target kita sampai nanti berat badannya mencapai 9,1. Saat ini berat badannya adalah 7 kilo. 7 kilo itu berarti ada di mana? Di bawah di sini ya, di bawah -3 standar deviasi. Jadi pasien mengalami gizi buruk secara antropometri. Kemudian ada data lingkar lengan atas, kebetulan ada data lingkar lengan atas. Data lingkar lengan atasnya tadi 11 cm, kalau kita lihat 11 cm berarti dia kurang dari 11,5, sudah menunjukkan tanda antropometri gizi buruk. Oke, jadi kesimpulannya, kesannya secara antropometri, status gizi buruk, perawakan pendek. Kemudian masuk ke asesmen berikutnya yaitu fisik dan klinis. Fisik tanda klinis yang pertama adalah pasiennya adalah kompos mentis, kesadarannya terlihat sangat kurus dan lemah, terdapat iga gambang, kemudian ada wasting, ya, ada wasting tadi di lengan dan tungkai, kemudian ada muntah lendir ketika batuk. Kemudian untuk fisik tanda vitalnya itu ada demam sampai 38 derajat Celcius, kemudian untuk tanda yang lainnya normal. Oke, berikutnya adalah biokimia. Untuk hasil lab, semua data hasil lab menunjukkan dalam batas normal, kecuali nilai leukositnya yang meningkat, sehingga pasien terdapat kesannya ada leukositosis. Oke. Kemudian masuk ke asupan, kita bandingkan asupan aktualnya dengan kebutuhan RDA. Ya, jadi yang pertama kita hitung energinya berdasarkan RDA. Energi ini yang 9,1 ini tadi yang seperti yang saya kemukakan sebelumnya, merupakan berat badan ideal dikali dengan kalori
sesuai dengan usia high age-nya, karena tadi high age-nya sebesar 12,5 bulan, jadi anggaplah 1 tahun, berarti dia masuk kalori untuk anak 1 tahun sekitar 100 kalori per kilogram berat badan ideal. Jadi nanti tinggal dikalikan, keluarlah sekitar 1000 kalori, kita bulatkan ya, sekitar 1000 kilokalori. Protein untuk pada anak normal sekitar 12-15%, lemaknya 30% dari energi total, dan sisanya adalah karbohidrat. Setelah dihitung, asupan pasien sebesar 650 kilokalori, jadi sekitar 65% RDA, dan proteinnya sekitar 60%. Kesannya adalah asupan tidak adekuat atau hipokalorik. Oke. Kemudian, riwayat pemberian dan kemampuan makan tidak sesuai dengan usia. Berikutnya adalah riwayat personal, di mana orang tua pasien, terutama ibu, punya riwayat TB paru, kemudian ada putus obat atau OAT, riwayat kelahiran, anak ini lahir normal, namun terdapat keterlambatan perkembangan, dan terdapat penurunan berat badan sebanyak 500 gram selama 1 bulan terakhir. Oke, kita masuk ke diagnosa gizi. Dari diagnosa gizi, saya mengambil masalahnya yaitu malnutrisi berkaitan dengan penyakit akut tersangka TB paru, ditandai oleh BBPB kurang dari -3 standar deviasi, relanya kurang dari 11,5, dan asupan sebanyak 65% dari kebutuhan RDA. Kemudian masuk ke intervensi gizi, di mana intervensi gizi tujuannya adalah memperbaiki kondisi malnutrisi. Karena pasiennya adalah pasien gizi buruk, berarti kita memberikan sesuai dengan tata laksana gizi buruk, di mana tata laksana gizi buruk itu terdiri dari beberapa fase, di mana fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Seperti diungkapkan sebelumnya, bahwa anak ini sudah menjalani fase stabilisasi di IGD, maka kita melanjutkan ke fase transisi. Dengan target kenaikan berat badannya sebesar lebih dari 10 gram per kilogram berat badan per hari, atau lebih dari 50 gram per kilogram berat badan per minggu. Dan target asupannya juga lebih dari 90% RDA. Oke, kemudian untuk implementasinya pada fase transisi, di mana tadi seperti yang pembicara 2 sampaikan bahwa kebutuhan cairan pada fase transisi sebanyak 150 ml per kilogram berat badan. Jadi kita kalikan dengan berat badan aktual, di mana hasilnya sekitar 1050, kebutuhan kalorinya sekitar 100 sampai 150, jadi range-nya sekitar 700 sampai 1050. Kemudian kebutuhan proteinnya sebesar 2-3 gram, sekitar 14-21 gram. Oke, berikutnya adalah implementasi. Hari pertama, kita berikan 700 kilokalori. Hal ini sesuai dengan atau setara dengan 100 kilokalori per kilogram berat badan. Dalam bentuk kita berikan F100 atau formula komersial pengganti sebanyak 8 kali 90 ml per NGT. Ya, hari kedua kita berikan kalorinya sekitar hari pertama 100, hari kedua kita bisa naikkan sekitar 960 kilokalori atau setara dengan 130 kilokalori per kilogram berat badan. Jadi kita naikkan menjadi F100-nya 8 kali 120 diberikan per NGT. Jika 8 kali pemberian berarti setiap 3 jam sekali, dari jam 6 pagi sampai jam 3 subuh. Kemudian pada hari ketiga dan keempat, kalorinya bisa kita naikkan kembali. Ini kurang lebih sudah fullnya pada fase transisi, yaitu sekitar 150-an. Jadi kita berikan 1.200 kilokalori dalam bentuk F100 atau formula komersial pengganti sebesar 8 kali 150 diberikan per NGT. Sama pemberiannya juga setiap 3 jam sekali. Kemudian
pasien ini idealnya memang ditimbang setiap hari. Namun pada hari ke-7 kita dapatkan data berat badannya sudah ada peningkatan sebanyak 7,6 kilo atau naik sekitar 600 gram. Berikutnya adalah pada fase rehabilitasi. Pada fase rehabilitasi kebutuhan kalorinya sekitar 150 sampai 220 atau kita berikan sebesar 1140 sampai 1672 kilokalori. Ya sekitar 1100 sampai 1600 di mana proteinnya sekitar 30 sampai 45. Oke, pada fase rehabilitasi yaitu pada hari ke-8 karena sudah ada kenaikan berat badan, jadi berat badannya lebih dari 7 kilo, kita bisa kombinasikan pemberian formula 100 dengan makan lunak ya, makanan anak yaitu makan lunak yang padat gizi 3 kali 250 kalori dan bila minumnya sudah bisa per oral dan sudah bisa memastikan bahwa misalnya 4 kali 150 itu bisa masuk, mungkin NGT bisa dilepas. Namun jika banyak yang terlewat atau sulit untuk dibangunkan pasiennya pada jam-jam kritis, misalnya jam 3 subuh atau jam 12 malam, maka sarannya NGT tetap dilanjutkan. Kemudian pada hari ke-9 dan ke-14, kalorinya kita naikkan kembali sebesar 1.500 dalam bentuk F100 4 kali 200 dan makan lunak 3 kali 250 bisa per NGT untuk susunya dan untuk makanannya per oral. Oke. Intervensi gizi kita berikan juga, tidak lupa adalah pemberian konseling sebelum pulang. Jadi dia terakhir di rumah sakit, sebelum pulang itu kita berikan pemberiannya adalah F100 4 kali 200 dan makan lunak 3 kali. Di mana ini standar makannya untuk 3 kali 250. Ya, ada minyak, ada buah, sayur, lauk hewani sama nasi tim sekitar 300 gram. Ini contoh menunya ya. Yang pertama contoh misalnya pagi nasi tim ayam, ada nasi, ada lauk hewaninya, kemudian jam 9 bisa diberikan formula 100 yaitu 200 ml dan siangnya kita bisa berikan nasi tim misalnya dengan opor telur, kemudian ada sayur bening bayam dan buah pisang. Rata-rata orang tua pasien yang pasca gizi buruk atau sedang gizi buruk itu takut memberikan makanan sumber lemak kepada anaknya, misalnya takut untuk memberikan yang makanan yang digoreng atau yang menggunakan kuah santan misalnya. Padahal sebenarnya untuk formula sendiri F100 itu tadi itu kan sudah ada sumber lemaknya ya. Jadi memang diperlukan edukasi kepada orang tua pasien bahwa sumber lemak itu diperlukan untuk meningkatkan kalori pada pasien-pasien gizi buruk. Ya. Jadi di antara waktu makan kita bisa berikan susu F100 yang 4 kali di antara jam 9, jam 3 sore, jam 9 malam, jam 12 malam. Terus kemudian ada untuk makan malam contohnya ini nasi tim, tumis bola-bola daging, sop sayuran sama buah. Banyak juga orang tua pasien yang bertanya apakah menunya harus berbeda antara makan siang sama makan malam misalnya. Gimana kalau misalnya anak saya makannya masaknya cuma 1 kali untuk 3 kali makan. Yang terpenting adalah jumlahnya. Untuk menu bisa disesuaikan dengan menu yang ada di rumah atau yang disesuaikan dengan makanan kesukaan si anak. Oke, kemudian monitoring dan evaluasi. Sebenarnya apa saja sih yang akan kita monitoring dan rencana yang kita akan monitoring dan evaluasi? Yang pertama adalah antropometri, diantaranya berat badan, kemudian ada asupan, kemudian nafsu makannya, kemudian perbaikan tanda klinis, gizi buruknya, dan terakhir adalah status gizi. Oke, baik. Untuk target berat badan, targetnya adalah kenaikan sebanyak lebih dari 10 gram per kilogram berat badan per hari atau sebesar lebih dari 50 gram per kilogram berat badan per minggu. Di mana jika kenaikan berat badannya kurang daripada 5-10 lah, kurang dari 5-10 atau kurang dari 5, itu kita bisa evaluasi apakah yang pertama, apakah asupannya, target asupannya tidak tercapai. Misalnya di jam-jam kritis seperti tadi jam 12 malam, apakah F100-nya diminum atau selalu terlewat.
Makanya pada umumnya untuk pasien-pasien gizi buruk, gizi bekerja sama atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat, dan kalau di kami itu ada pramusaji yang 24 jam. Jadi untuk shift malam suka kita memberikan note khusus, catatan khusus untuk orang tua yang gizi buruk, mohon dibangunkan sampai benar-benar bangun dan sampai si ibu memberikan susunya atau menuangkan susunya ke si anak, karena khawatir sering terlewat. Jadi ibunya karena mungkin lelah mengurus anak, kemudian akhirnya jam 12 malam tertidur gitu, kemudian tidak diberikan atau terlewat. Nah itu jadi lebih kepada evaluasi seperti itu. Kemudian untuk nafsu makan, apakah pasien dapat menghabiskan tadi makan yang kita berikan, apakah nafsu makannya sudah meningkat, bagaimana caranya bisa melihat nafsu makan sudah ada, misalnya ketika pada fase transisi diberikan F100, diberikan full F100, si anak sudah kelihatan ketertarikan ketika misalnya orang tuanya makan di depan si anak, jadi sudah kelihatan ingin makan, kayak misalnya meminta ya orang tuanya makan. Itu kita bisa lihat pada fase transisi. Kemudian kita bisa tingkatkan asupannya tadi, pemberian F100-nya secara bertahap. Apakah dari volume yang kita tingkatkan itu tadi, apakah dapat dihabiskan si pasien? Pada kasus ini pemikiran kami adalah dibandingkan dengan riwayat sebelumnya, karena pasien riwayat minum susu kental manisnya maksimal 150, jadi untuk fase transisi kita berikan 150. Kemudian pada fase rehabilitasi kita bisa tingkatkan sampai 200. Kalau dia baik bisa dilanjutkan, kalau misalnya tidak mungkin bisa dipertahankan di 150, tapi frekuensinya mungkin yang ditambah. Oke, terus berikutnya adalah perbaikan tanda klinis gizi buruk. Perbaikan tanda klinis gizi buruk itu tadi kalau misalnya misalnya adalah bagaimana perbaikan wasting di lengan dan tungkai, serta penampakan iga gambangnya. Misalnya yang sebelumnya iga gambangnya itu tampak terlihat sangat jelas, namun setelah beberapa hari perawatan, mungkin iga gambangnya terlihat sangat samar, seperti itu. Terus kemudian wasting yang tadinya sangat kurus, wasting di tangan dan di tungkai misalnya, sekarang dengan perawatan gizi buruk misalnya sudah ada perbaikan, sudah ada sedikit perbaikan misalnya, seperti itu. Jadi secara asupan dan secara tanda klinis. Oke, berikutnya adalah monitoring dan evaluasi status gizi, yaitu perbaikan status gizi dari gizi buruk menjadi gizi kurang. Perawatan gizi buruk ini kalau dilihat dari perbaikan status gizi dari gizi buruk menjadi gizi kurang, ini tidak serta-merta dilakukan di rawat inap. Tadi seperti yang pembicara 2 sampaikan, bahwa jika sudah ada tanda-tanda seperti tadi ada nafsu makan yang sudah ada nafsu makan, kemudian ada kenaikan berat badan, maka perawatan pasien gizi buruk ini sudah bisa kita lanjutkan di rawat jalan, di mana targetnya sampai menjadi gizi kurang atau bahkan menjadi gizi baik. Jadi jika misalnya infeksinya sudah perbaikan, kemudian nafsu makannya sudah kembali, sudah ada, pasien sudah dapat menghabiskan dari diet yang kita berikan, kemudian si ibu juga sudah kita ajarkan dan sudah kooperatif, sudah mampu untuk merawat anak di rumah, walaupun pasiennya masih gizi buruk, kita bisa pulangkan. Namun kita harus ingatkan sama DPJP untuk jangan lupa untuk berkunjung ke poligizi untuk evaluasi dari status gizi. Ya, bisa nanti untuk awal-awal mungkin bisa 3 hari pasca rawat, kemudian nanti tinggal apakah bisa seminggu sekali atau bisa nanti sebulan sekali bila sudah jadi gizi kurang atau gizi baik. Ya. Berikut masalah
studi kasus yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.